Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebajikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya merenungkan tentang tokoh yang begitu hebat, dikenang bukannya ratusan tahun, ribuan tahun, dan juga dihormati di seluruh dunia. Dan pengikutnya miliaran. Pengajarannya itu bisa dikenang dan dijalankan ribuan tahun. Tentu tokoh itu tidak sembarangan dan rasanya pantas belajar tentang rahasia bagaimana dia bisa menjadi seperti itu. Dan tentu salah satunya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mencoba meneliti dan juga belajar secara sederhana tentang Tuhan kita Yesus Kristus itu. Rahasianya apa? Sehingga ajarannya bisa begitu hebat, mengubah dunia, diikuti jutaan miliaran orang, dan tetap bertahan ribuan tahun. Rahasianya apa? Padahal Tuhan Yesus itu tidak mendirikan monumen yang megah sekali, sehingga dikenang selama-lamanya. Dia juga tidak menulis buku yang bisa dibaca oleh ribuan orang, tidak. Dia juga tidak menjadi pemimpin pemerintahan yang hebat sekali, tidak. Kenapa dia bisa begitu hebat dan dikenang, dihormati, dicintai, disembah, diikuti oleh ribuan jutaan orang sepanjang masa? Padahal ternyata rahasianya dia hanya membentuk 12 orang murid. 12 orang itu didampingi selama 3 tahun, tinggal bersama dia sampai mereka semua itu yakin, percaya kepadanya dan bersatu. Rupanya itu kuncinya. Membentuk sekelompok orang, 12 rasul, melatihnya sampai punya iman yang kuat dan kokoh dan bersatu. Rela melakukan apapun demi dia. Dan itu kuncinya. Dan karena itu memang dari 12 itu menjadi ribuan orang, menjadi jutaan orang, menjadi miliaran orang. Tetapi yang penting adalah kuncinya membentuk satu kelompok yang hebat sekali. Hebat karena dia percaya penuh, beriman penuh kepadanya dan bersatu. Dua unsur itu, iman dan kesatuan. Karena itu Tuhan Yesus pada akhir hidupnya dia berdoa kepada Bapanya. Ya Bapa, semoga mereka semua bersatu. Seperti Engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku. Dan memang benar. Kemudian 12 orang itu menjadi luar biasa sekali. Bahkan mereka karena imannya mau menyerahkan nyawanya. Saking hebatnya itu. Nah, kalau mempunyai sekelompok orang yang punya iman keyakinan seperti itu, bersatu, bahkan karena imannya rela mati, wah sudah, powerful sekali. Tidak akan ada habisnya kekuatan itu sampai sekarang. Bahkan bukan hanya di dunia ini, kerajaan maut pun tidak akan menguasainya. Karena itu Tuhan Yesus mengutus para murid itu supaya pergi ke seluruh dunia, wartakanlah pertobatan. Wartakanlah cinta kasih Allah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, kuncinya ada di situ. Bersatu, beriman, dan disertai oleh Tuhan. Allah menyertainya, maka unstoppable. Dan ini yang penting bagi kita. Sebetulnya kita juga diberi kesatuan itu, diberi kekuatan itu, diberi rahasia itu lewat keluarga kita. Keluarga adalah kesatuan, suami, istri, dan anak-anak. Kalau sungguh-sungguh bisa membentuk keluarga ini seperti 12 rasul yang punya iman dan sungguh-sungguh bersatu dan ikhlas menyerahkan nyawanya, berjuang sedemikian hebat demi yang dia imani, luar biasa, unstoppable, kesaksian yang luar biasa. Tapi kenapa tidak berjalan dengan baik? Persis di situ kelemahannya. Kesatuan itu
adalah hal yang paling sulit. Untuk bisa bersatu harus menyangkal diri dan kemudian menyatukan visi dan percaya penuh satu sama lain, percaya penuh kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dan itu harus dididik dari kecil sampai menjadi dewasa. Kalau setiap keluarga bisa menjadi satu pasukan elit Yesus Kristus, percaya penuh kepada Yesus Kristus dan bersatu satu sama lain dan percaya Tuhan menyertainya, luar biasa. Itu kekuatan yang luar biasa. Tapi persis di situ roh jahat tidak mau. Maka hati-hati dengan keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga itu pertama-tama akan dipecah-pecah. Roh jahat akan memecah-mecah kesatuan keluarga itu. Karena begitu tercerai-berai, lemah. Kesatuan tidak ada, tidak powerful, bahkan no power. Dan betapa sulitnya keluarga zaman ini untuk sungguh-sungguh membentuk sebuah kesatuan di antara suami, istri, dan anak-anak. Betapa sulitnya membentuk iman yang bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka sungguh-sungguh percaya, respek satu sama lain, saling mengasihi, ikhlas saling menolong, bersatu padu penuh, dan percaya penuh kepada Tuhan. Betapa sulitnya itu. Ada yang suaminya kemana, istrinya kemana. Suami istri sudah bagus, anak-anaknya tidak tahu kemana. Nilai-nilai yang diyakini orang tua tidak bisa diwariskan kepada anak-anak. Luar biasa betapa sulitnya itu. Karena memang kalau keluarga itu bersatu, dalam iman, dalam cinta kasih, dalam keyakinan akan Yesus yang menyertai, powerful sekali mengubah dunia ini. Pesannya sederhana, saudara-saudara terkasih. Kita belajar dari Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh membina spiritualitas, iman. Lalu kemudian bersatu karena iman itu. Saling mencintai dengan kokoh dan kuat. Dan kemudian percaya bahwa Tuhan berkenan menyertai. Maka bisa mengubah dunia ini menjadi apapun juga. Lihat karya-karya besar, semuanya karena iman dan karena kesatuan. Kalau ada Katedral Sagrada Familia di Barcelona yang begitu megah dan luar biasa karena ada Antonio Gaudi yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada imannya, dan percaya kepada timnya sampai bisa menjadi seperti itu. Juga buku-buku yang hebat yang ditulis itu karena ada iman, karena ada kesatuan, karena ada satu tim yang memang tidak akan bisa dihentikan lagi. Dan kita bisa menyebut itu begitu banyak. Tetapi intinya sama. Kesatuan satu sama lain, kepercayaan satu sama lain, dan kepercayaan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dan sebetulnya kita mulai dari keluarga-keluarga kita. Mari bersatu, rukun saling mencintai, sungguh-sungguh satu visi, percaya, spiritualitas yang pertama-tama, yang mendasari. Sehingga bahkan kalau perlu menyerahkan nyawa, kalau bisa membentuk keluarga-keluarga menjadi seperti itu, kesaksian akan kasih Allah akan dahsyat dan luar biasa. Karena kemudian dari keluarga yang bersatu dan rukun itu, yang percaya penuh itu, muncul lingkungan yang lebih besar. Di antara keluarga dengan keluarga yang lain, bersatu, punya visi yang sama, punya iman yang kuat, dan sungguh-sungguh bersatu, unstoppable. Dari lingkungan menjadi wilayah, menjadi paroki, menjadi gereja keuskupan, menjadi seluruh dunia. Dunia bisa diubah. Tetapi persis di situ bahayanya. Keluarga tercerai-berai, lingkungan bersatunya susah sekali. Pengurus lingkungannya kemana, anggotanya kemana, tidak kompak. Itu lingkup yang lebih kecil, belum lagi paroki. Aduh, susah bersatu. Mengatur umat untuk ini dan itu, masing-masing punya kemauannya sendiri. Karena memang untuk bersatu, pertama harus ada iman, harus ada kepercayaan satu sama lain, dan mau menyangkal diri. Memikul salib masing-masing dan mengikuti Yesus. Percaya bahwa Yesus akan menemani. Dan tidak usah mulai dengan sesuatu yang besar, tidak. Spiritualitas, doa, keluarga yang paling pokok,
yang menjadi dasar. Dan keluarga dasarnya adalah cinta suami istri. Kalau anak nakal, perhatikan relasi suami istri. Apakah relasinya bagus? Kalau relasinya suami istri itu bagus, kompak, saling mencintai, anak-anak bisa ikut. Tetapi kalau suami istri relasinya tidak bagus, jalan sendiri-sendiri, mengharapkan anak mempunyai kualitas pribadi yang bagus, seperti mimpi kayaknya di siang bolong. Perhatikan itu, relasi suami istri menjadi sangat penting, kesatuan, cinta, iman di antara mereka. Dan sudah itu baru kemudian wariskan nilai-nilai yang sungguh-sungguh mendalam, kesatuan, iman, respek, spiritualitas yang bisa menyatukan, saling percaya satu sama lain, dan percaya bahwa Tuhan tinggal di tengah mereka. Sakramen perkawinan. Itulah yang sebetulnya akan mengubah dunia. Maka tidak harus pergi kemana-mana. Pewartaan pertama-tama akan nilai-nilai yang diwariskan Yesus, yang bertahan jutaan, ribuan tahun, bertahan di hati jutaan, miliaran orang, adalah kesatuan, iman, dan kepercayaan akan penyertaan Tuhan. Dari situ semuanya berawal, dari situ semuanya akan bertahan selamanya. Dan percaya Tuhan menyertai kita. Sabdanya sangat jelas. Di atas batu karang ini, aku mendirikan gerejaku, jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Tetapi memang yang bersatu dan rukun dan saling percaya satu sama lain, tidak hanya yang percaya kepada Kristus. Banyak yang percaya, bahkan mereka rela mati untuk mengorbankan, memperjuangkan apa yang mereka yakini. Tapi tidak akan bertahan selama-lamanya. Karena dasarnya bukan kebenaran. Karena dasarnya bukan kasih Allah. Tetapi kita jelas, dasarnya adalah Kristus, wujud kasih Allah sendiri. Dan sudah memberikan rahasia. Bagaimana itu bisa dilanjutkan, bagaimana itu bisa diwartakan, dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Dan mulainya dari keluarga-keluarga, relasi suami istri, sakramen perkawinan, nilai-nilai yang diwariskan. Mulai dari situ, kemudian membesar, seperti lingkaran Advent. 1, 2, 3, menyala semua, dan kemudian terang itu menerangi seluruh dunia. Awalnya adalah keluarga. Relasi suami istri dan Tuhan yang memberkati. Sakramen perkawinan. Kemudian nilai-nilai iman, harapan, dan cinta yang ditanamkan kepada anak-anak. Dan yang kemudian diwariskan dan diwartakan dalam tindakan yang nyata. Makin membesar, dan mengubah dunia. Dan sabda Tuhan terbukti. Kerajaannya, gerejanya, jemaatnya akan bertahan selama-lamanya, menyinari seluruh dunia sepanjang segala abad, dan Tuhan menyertainya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.